Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fi'il. Dalam hal ini pembahasannya tentang fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Fi'il shahih adalah fi'il yang huruf aslinya tidak terdapat huruf illat. Nah, huruf illat ini ada 3. Yang pertama alif, yang kedua waw, dan yang ketiga adalah ya. Contohnya kataba. Ya, fi'il huruf aslinya itu ada 3 huruf. Nah, kalau kita perhatikan kataba. Nah, huruf aslinya tidak terdapat huruf illat, maka ini masuk dalam kategori fi'il shahih. Yang kedua, yadrusu. Ya. Asal katanya adalah darosa. Nah, mungkin di kata yadrusu terdapat huruf ya. Tetapi ya ini bukanlah huruf asli, akan tetapi ya tambahan. Atau pada materi sebelumnya kita kenal dengan ya mudhora'ah sebagai ciri ataupun tanda fi'il mudhari'. Kemudian contoh yang ketiga, iftah. Ya. Asalnya adalah fataha. Jadi huruf alif di awal ini bukan huruf asli, tetapi huruf tambahan sebagai fi'il amar. Dan huruf aslinya tidak terdapat huruf illat, maka ini digolongkan juga kepada fi'il shahih. Kemudian fi'il shahih ini terbagi kepada 3. Ya. Yang pertama disebut dengan mahmuz, yaitu salah satu dari hurufnya terdapat huruf hamzah, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Misalnya akhoza, di awalnya terdapat huruf hamzah. Kemudian yang kedua, contohnya sa'ala, di tengahnya ataupun ain fi'ilnya terdapat huruf hamzah. Kemudian contoh yang ketiga, qoro'ah, huruf hamzahnya terdapat di akhir atau kita sebut dengan lam fi'ilnya. Yang kedua atau pembagian yang kedua yaitu mudho'af. Mudho'af ini adalah di mana ada 2 huruf yang sama dalam satu kata. Misal syadda. Nah, syadda ini terdiri dari 3 kata, 3 huruf, yaitu shim, dal, dal. Makanya ditasdidkan asal katanya shim, dal, dal. Maka ada huruf dal di sini yang sama. Ini disebut dengan mudho'af. Atau rodda. Dan contoh yang ketiga, hazza. Sama, huruf aslinya ha, za, za. Ya, jadi dibaca hazza. Kemudian contoh yang ketiga, atau pembagian yang ketiga dari fi'il shahih ini adalah salim. Apa itu salim? Yaitu fi'il yang tidak terdapat huruf illat, kemudian tidak mahmuz dan tidak mudho'af. Ya, contohnya fahima. Nah, fahima ini tidak ada huruf hamzah, kemudian
tidak mudhoaf, tidak tasydid, maka disebut dengan fi'il salim. Contoh yang lain, dakhala. Dan contoh yang ketiga, nazara. Jadi setiap kata yang tidak terdapat huruf illat, yaitu alif, waw, dan ya, disebut dengan fi'il sahih. Dan fi'il sahih ini terbagi tiga, mahmuz, mudhoaf, dan salim. Kemudian yang kedua, fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal ini kebalikan dari fi'il sahih, yaitu salah satu huruf aslinya terdapat huruf illat, baik itu fa fi'il yang di awal, kemudian ain fi'il yang di tengah, ataupun lam fi'ilnya terdapat salah satu huruf illat. Dan ini juga terbagi tiga. Yang pertama adalah misal. Misal ini kata yang huruf pertamanya adalah huruf illat, salah satu huruf illat. Contoh, wa'ada. Huruf pertama adalah huruf waw, dan huruf kedua ain, dan ketiga dal. Karena huruf illatnya berada di huruf yang pertama, maka ini disebut dengan misal, ya. Fi'il mu'tal yang jenisnya misal. Yang kedua, contoh kedua, ya Isa. Nah, huruf pertama dalam kata ya Isa yaitu huruf ya. Ini juga merupakan contoh dari misal. Kemudian yang kedua, pembagian dari fi'il mu'tal disebut dengan ajwab, yaitu kata yang huruf di tengahnya atau ain fi'ilnya merupakan huruf illat. Contohnya, qala, dari huruf qaf, alif, dan lam. Di tengahnya ada huruf illat yaitu alif. Contoh yang kedua yaitu ja'a, terdiri dari tiga huruf yaitu jim, alif, dan ain. Huruf illatnya terdapat di tengah atau kita sebut dengan ain fi'il. Sedangkan yang ketiga disebut dengan nakis, yaitu apabila di akhir kata huruf terakhirnya terdapat huruf illat. Misal Roma, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah laqiya, di akhirnya ada huruf illat. Jadi kesimpulan dari materi ini, fi'il sahih adalah fi'il yang tidak terdapat huruf illat, salah satu huruf illat, sedangkan fi'il mu'tal adalah kata yang di dalamnya terdapat huruf illat ataupun salah satu huruf illat. Sekian untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.